Halo anak-anak, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Lanjut lagi penjelasan Bu Erika melalui video. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai PRRI Permesta. Silakan disimak ya. Nanti kamu boleh komen di kolom komentar, boleh bertanya, boleh menanggapi, boleh menyanggah ya. Oke, kita masuk ke PRRI Permesta. PRRI adalah singkatan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, sementara Permesta adalah Perjuangan Rakyat Semesta. Bedanya apa? PRRI itu di Sumatera dan duluan bikin gerakan, sementara Permesta itu di Sulawesi dan mengikut dengan gerakan yang di Sumatera ya. Makanya disamakan tapi garis miring PRRI garis miring Permesta. Oke, kita masuk ke latar belakang. Oke ya, ini dia beberapa latar belakang kenapa muncul gerakan PRRI Permesta ya. Yang pertama karena permasalahan militer. Sebenarnya awalnya itu adalah permasalahan di tubuh militer karena dikerucutkannya divisi Banteng ya. Nah, dikerucutkannya divisi Banteng ini mengakibatkan kecewaan di kalangan tentara atau khususnya di divisi Banteng karena mereka merasa mereka sudah berjuang ya, mereka sudah berkontribusi bagi kemerdekaan Indonesia, tapi kenapa kemudian mereka diperkecil ya. Divisi Banteng ini diperkecil hanya tinggal satu brigade dan satu brigade ini diperkecil lagi jadi resimen ya, resimen infanteri 4TT 1BB ya. Oke, jadi muncullah kekecewaan dari golongan militer ya. Jadi permasalahan pertama adalah masalah militer, yaitu karena dikerucutkannya divisi Banteng. Oke, nah ternyata masalah di tubuh militer ini kemudian semakin meluas karena masalah yang lain. Masalah yang lain apa? Yang kedua, adanya ketidakpuasan terhadap alokasi dana pembangunan ya. Jadi karena waktu itu terpusat, sentralisasi, sementara yang banyak memberikan pemasukan bagi negara itu dianggap adalah Sumatera ya, Sumatera dan Sulawesi gitu ya. Dianggap yang terbesar waktu itu memberikan pemasukan negara adalah Sumatera, tapi yang menikmatinya pusat. Ya, menikmatinya pusat kurang ya, tidak berimbang, tidak sesuai alokasi dana pembangunan untuk di daerah-daerah khususnya yang di Sumatera dibandingkan dengan daerah Jawa. Padahal Jawa tinggal terima uang ya dari Sumatera. Yang ketiga, sulit menyampaikan aspirasi karena terpusat tadi. Jadi adanya masukan, adanya kritikan dari daerah-daerah ini diabaikan oleh pemerintah pusat ya. Yang keempat, kurang sejahteranya militer. Oke, tadi yang kalau pertama karena dikecilkan divisi Banteng, ini karena militer itu kurang sejahtera. Militer yang mana ya? Militer yang bawa-bawa, militer yang di daerah-daerah. Sementara militer yang di pusat ya, apalagi petinggi-petinggi itu hidup mewah, hidup glamor ya. Padahal waktu perjuangan semua rakyat, bahkan laskar rakyat ya, itu berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang ketika mereka militer ternyata mereka kurang sejahtera. Sementara ini kontrol sekali dengan kehidupan para perwira yang ada di Jakarta ya. Jadi permasalahan-permasalahan ini akibatnya membuat para militer ya. Jadi ini dalangnya adalah militer kita, militer Indonesia kita ya, membuat gerakan PRRI Permesta. Oke. Nah, di sini sebenarnya PRRI Permesta ini tidak melakukan serangan. Awalnya itu tidak ada bikin kekacauan, tidak bikin huru-hara, tidak menembakin yang pro pemerintah, tidak ada seperti itu. Mereka menyuarakan, ya, mereka menyuarakan aspirasinya. Mereka menuntut diperhatikan daerahnya, diperhatikan kesejahteraan militernya, ya. Lalu kenapa kami sekarang diperkecil terus? Ternyata ini kurang direspon dengan baik oleh pemerintah pusat. Ya, kalau kita lihat dari sudut pandang tentara ya, atau yang membuat gerakan ini pada masa itu, mereka mengatakan kami berjuang untuk nasib kami berjuang memperjuangkan tentara-tentara kecil ini, kami berjuang memperjuangkan daerah kami yang tidak diperhatikan ya, tapi ternyata perjuangan kami disepelekan, sehingga akhirnya mereka membuat gerakan ya. Akhirnya dibentuklah dewan-dewan daerah ya. Dewan daerah nanti akan saya jelaskan apa-apa saja namanya. Berdirilah PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia,
didirikan oleh Ahmad Hussein, ya, di mana Syafruddin Prawira Negara ditunjuk sebagai Perdana Menteri. Ya, Syafruddin Prawira Negara kita pernah singgung namanya di kelas 11. Dia sebagai Ketua PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Ya, berarti Syafruddin kan pernah juga, ya, Syafruddin pernah juga berkontribusi berjuang untuk kemerdekaan dan juga untuk mempertahankan kemerdekaan. Tapi pada masa ini Syafruddin ikut dalam PRRI, ya, karena berarti Syafruddin juga menilai ada sesuatu yang tidak benar begitu. Lalu kemudian nanti terbentuklah Permesta Sulawesi, dia didirikan Letkol Leje Somba. Jadi dia bilang kami ngikut PRRI, tapi nama mereka Permesta. Makanya PRRI itu selalu disandingkan dengan Permesta, ya. Nah, ini dia dewan-dewan daerah yang didirikan para militer ini, pemimpin-pemimpin gerakan, dan ini terjadi pada masa Ali Sastro Amijoyo yang kedua, ya, kita akan bahas nanti di KD berikutnya. Yang pertama Dewan Banteng di Provinsi Sumatera Tengah. Sumatera Tengah ini Sumatera Barat sekarang, daerah Padang, ya. Pemimpinnya Ahmad Hussein sendiri, dia tadi sebagai ketua dari PRRI. Lalu Dewan Gajah Sumatera Utara, ya. Pemimpinnya Maludin Simbolon. Yang ketiga Dewan Garuda Sumatera Selatan, pemimpinnya Letkol Barlian. Yang keempat Dewan Manguni di Manado, pemimpinnya Venje Semual. Ya, jadi ini adalah dewan-dewan militer. Ya, pemimpinnya kamu lihat semua itu orang militer. Oke, jadi katanya mereka memperjuangkan hak mereka, memperjuangkan nasib tentara yang kurang sejahtera ini, yang terus dikerucutkan ini, lalu memperjuangkan daerahnya, ternyata tidak direspon dengan baik oleh pemerintah pusat, ya. Nah, untuk sipil, tadi tokoh militer, sekarang tokoh sipil. Dari sipil itu ada Muhammad Natsir, Syarif Usman, Burhanuddin Harahap, dan Syafruddin Prawira Negara. Ya, Burhanuddin Harahap ini yang mana? Burhanuddin Harahap ini pernah menjadi Perdana Menteri. Ya, Perdana. Oh, nanti kita akan bahas di kabinet parlementer. Oke, Burhanuddin Harahap sebagai yang kelima, ya, kabinet Burhanuddin Harahap. Oke, berikutnya 10 Februari 58 Ahmad Hussein memberikan ultimatum kepada pemerintah pusat. Yang pertama, dalam waktu 5x24 jam, Kabinet Juanda harus menyerahkan mandat kepada Presiden atau Presiden mencabut mandat Kabinet Juanda. Tadi kan awalnya dewan-dewan banteng, dewan militer tadi, dewan-dewan militer daerah itu di Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua, ya. Habis Ali yang kedua itu adalah Kabinet Juanda, ya. Jadi biar nggak bingung, oke? Yang kedua, Presiden menugaskan Dr. Andus Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 untuk membentuk Zakon Kabinet. Apa ini Zakon Kabinet? Zakon Kabinet ini adalah kabinet yang mana para menterinya itu terdiri dari orang-orang yang ahli di bidangnya, profesional di bidangnya. Karena sebelumnya ada kabinet-kabinet yang dia tidak basicnya bukan itu, tapi dia menteri itu. Contoh, dia menteri kesehatan, padahal dia bukan orang kesehatan, jadi nggak nyambung. Ya, itu kebanyakan kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal. Ini terjadi pada masa demokrasi liberal. Ya, jadi mereka minta supaya kabinet itu Zakon Kabinet atau terdiri dari menteri-menteri yang profesional. Dan nanti sebenarnya Juanda juga disebut, ya, itu sudah Zakon Kabinet, ya. Yang ketiga, meminta kepada presiden supaya kembali pada kedudukannya sebagai presiden konstitusional, ya. Oke, inilah ketiga tuntutan dari Ahmad Hussein, ya. Nah, seperti biasa kalau ada tuntutan, ada ultimatum dari pihak-pihak yang memberontak, yang bikin gerakan, tentu tidak dipenuhi, ya. Tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah pusat. Kalau begitu kan berarti kita lembek sama mereka. Berarti menang mereka atas perjuangan mereka, ya. Maka sidang kabinet menolak ultimatum tersebut, ya. Dan tanggal 11 Februari 58 dipecatlah secara tidak hormat para pemimpin militer itu, Ahmad Hussein, Simbolon, Zulkifli Lubis, Dahlan Jambek, ya. Lalu Kasat waktu itu Aha Nasution akhirnya membekukan komandan daerah militer Sumatera Tengah dan menempatkannya langsung di bawah Kasat.
ya, dibekukan biar langsung dipantau oleh Kasat. Kasat siapa? Nasution. Ya, ini dia Abdul Haris Nasution yang memecat semua pimpinan gerakan, memecat secara tidak hormat. Karena ini militer tapi kok malah bikin gerakan di daerahnya, ya, di daerahnya masing-masing, sehingga dia sebagai Kasat harus memecat dengan tidak hormat, ya. Puncak perlawanan 15 Februari 58, Ahmad Hussein akhirnya memproklamasikan berdirinya PRRI, ya, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, beserta dengan kabinetnya, ya. Perdana Menterinya Syafruddin Prawira Negara, anggota kabinetnya ada Natsir, Burhanuddin Harahap, Sumitro Joyo Hadikusumo, dan Simbolon, ya. Sumitro Joyo Hadikusumo ini adalah bapaknya Prabowo Subianto, ya. Sumitro Joyo Hadikusumo ini dia pernah menjabat menteri pada masa demokrasi liberal. Dia juga membuat program, ya, program ekonomi benteng, ya, untuk memperbaiki ekonomi pada masa itu. Tapi kemudian dengan kekacauan pada masa ini, akhirnya tokoh-tokoh sipil yang tadinya membaktikan diri akhirnya ikut ke dalam gerakan PRRI Permesta. Nah, dukungan terhadap PRRI datang dari Sulawesi dengan tadi berdirinya Permesta, ya. Maka tahun 58, Februari 58, Letkol Somba, di mana dia adalah pemimpin Komando Daerah Militer Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, menyatakan memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat, ya, dan mereka mendukung PRRI. Maka dibentuklah Permesta mereka ketika mereka bergabung dengan PRRI, karena mereka merasa juga kurang diperhatikan, padahal uang pemasukan, ya, pemasukan ke pusat itu kebanyakan dari daerah-daerah. Ketika kita nyampaikan aspirasi nggak didengar, akhirnya kita bikin gerakan, begitulah kira-kira, ya. Nah, lalu kemudian Ketua Dewan Banteng dan Ketua Dewan Garuda mengambil alih kekuasaan gubernur. Jadi istilahnya kayak kudeta lah, ya, kayak kudeta lah. Tapi dari sudut pandang mereka bilang itu bukan kudeta, tapi mereka mau menjalankan pemerintahan dengan yang seharusnya, ya. Nah, untuk mengatasi ini sebenarnya tidak langsung operasi militer, dibuatlah musyawarah, ya. Dibuat Munas dan Munap. Munas itu musyawarah nasional, Munap itu musyawarah nasional pembangunan. 2 kali dibuat musyawarah nasional, tapi ternyata gagal. Ngapain musyawarah nasional ini? Dipanggillah perwakilan golongan daerah, dibahaslah apa-apa saja yang mereka inginkan dan apa-apa saja yang program yang akan dilaksanakan untuk daerah-daerah ini, supaya daerah-daerah ini berhenti bikin gerakannya, supaya mereka nggak lanjut nih PRRI Permesta. Dibuatlah musyawarah nasional, gagal. Dibuat musyawarah nasional pembangunan, gagal. Kenapa? Udah terlanjur, ya, sudah terlanjur, sudah dipecatin tadi anggota militer, sudah berdiri dewan militer, ya, dewan-dewan militer tadi, baru dibikin musyawarah. Sebelumnya kan mereka sudah menyampaikan aspirasi, tapi tidak didengarkan, ya. Maka pemerintah waktu itu membentuk sebuah panitia untuk menyelesaikan permasalahan ini, untuk menyelidiki dan mencari solusi. Tetapi sebelum diumumkan, ya, hasil kerjanya, sebelum selesai masalah PRRI Permesta itu, terjadi peristiwa Cikini 30 November 57. Itu adalah upaya pembunuhan Soekarno, ya. Kenapa namanya peristiwa Cikini? Waktu itu Soekarno lagi mendatangi Disnatalis, ada acara di perguruan Cikini, karena anak-anaknya Soekarno itu menempuh pendidikan di perguruan Cikini, ya. Jadi ada bom granat yang dilemparkan ke arah Soekarno, tapi Soekarno berhasil diselamatkan, ya. Ketika ada PRRI Permesta, ada juga percobaan pembunuhan terhadap Soekarno, ya. Siapa itu, Bu? Silakan kamu gali lagi, karena ini pun kontroversi peristiwa Cikini. Ada yang bilang A, ada yang bilang B, ya. Oke, untuk penumpasan PRRI Permesta, yang pertama untuk PRRI, operasi 17 Agustus dipimpin oleh Ahmad Yani, sementara untuk Permesta banyak sekali, ya. Oke, ada Operasi Merdeka, Sabta Marga 1, Sabta Marga 2, 3, 4, Operasi Mena 1, Operasi Mena 2, yang mana Operasi Mena dan Operasi Sabta Marga adalah operasi gabungan dari Operasi Merdeka, ya. Nah, dalam pertempuran antara TNI kita dengan pasukan PRRI Permesta, itu sengit sekali, ya. Sengit, kenapa? Karena ternyata alat tempur PRRI Permesta ini canggih,
ya, alat tempur mereka canggih karena dari Amerika, ya, dari Amerika. Ternyata ada bantuan Amerika terhadap PRRI Permesta. Ada apa? Kenapa Amerika dukung gerakan separatis ini? Ya, kamu juga boleh kaitkan ke peristiwa Cikini tadi. Oke, kamu boleh komen nanti, kamu boleh komen mengenai keterkaitan peristiwa Cikini dengan peristiwa PRRI Permesta. Kamu juga boleh kaitkan ke peristiwa G30S karena ada pendapat bahwa ini di belakangnya ada Amerika Serikat. Kenapa Amerika Serikat ya ingin mendukung gerakan separatis ini? Kenapa Amerika ingin menjatuhkan Soekarno kalau memang Amerika ada di balik peristiwa Cikini? Kenapa Soekarno ingin dibunuh? Ada apa? Siapa yang tahu boleh bikin di komentar ya. Nah, tertembak oleh pesawat Amerika waktu itu dan ketahuan ya, salah satu pilot lawan dari TNI kita itu ternyata orang Amerika ya. Jadi ada bukan hanya senjata yang dikasih ya, bahkan pilotnya juga difasilitasi. Di mana ALPP ini diyakini sebagai agen CIA ya. Nah, akhir gerakan akhirnya selesai PRRI Permesta ini pada bulan Agustus tahun 58. Lalu kemudian untuk benar-benar selesai gerakan mereka pada tahun 61 ya, pemerintah memberikan amnesti dan abolisi kepada para pengikut gerakan Permesta di bawah pimpinan Kawilarang, Lauren Serang, dan DJ Sumbang. Ya, jadi diberikan amnesti, diberikan pengampunan bagi mereka supaya menyelesaikan gerakannya. Ya, ini dia penjelasan saya tentang PRRI Permesta. Boleh kamu bertanya, boleh kamu menyanggah, boleh menanggapi, ya, boleh menjawab juga. Oke, nah ini akan lengkap kalau kamu juga tonton video yang saya buat linknya di Moodle. Ya, silakan kamu tonton itu karena itu ada penjelasan dari beberapa sejarawan, dilihat dari sudut pandang mereka, kenapa mereka bikin gerakan, lalu ada juga penjelasan dari sudut pandang keluarga pelaku atau pemimpin PRRI Permesta ini. Terima kasih. Saya tunggu komentar, saya tunggu responnya. Ya, bye bye.